Kembali di News on the Spot, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sidang hari ini menghadirkan saksi dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Julita Telombanua dan Tommy Pribadi serta Andini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Julita, selamat siang. Saksi siapa lagi yang akan dihadirkan dan apa lagi akan didalami oleh Majelis Hakim dan JPU serta pengacara Jessica dalam persidangan hari ini? Ya, Carlos, persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah berlangsung sekitar 30 menit yang lalu. Ada dua saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada hari ini. Yang pertama adalah psikolog Antonia Ratih dan saat ini pemeriksaan terhadap saksi Antonia Ratih yang merupakan psikolog masih berlangsung di dalam ruang persidangan, di mana dari saksi ahli psikolog ini digali sejumlah pertanyaan terkait dengan pemeriksaan kejiwaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Apakah ada potensi-potensi bahwa Jessica ini telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korbannya Wayan Mirna Salihin. Selain itu juga jaksa menghadirkan saksi lain yang disebut-sebut oleh pihak kepolisian merupakan salah satu saksi kunci, yaitu pembantu rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso, SR, di mana SR ini pernah melihat langsung celana yang digunakan oleh Jessica Kumala Wongso saat terakhir kali bertemu dengan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier pada saat itu, dan bahkan SR ini diduga diminta oleh Jessica Kumala Wongso untuk membuang celana yang digunakannya dengan alasan robek dan sudah tidak layak digunakan lagi. Maka SR ini melakukan hal tersebut dan pada saat itu pihak kepolisian mengatakan barang bukti celana ini sulit digunakan karena di dalamnya diduga terdapat bekas sianida yang sempat digunakan oleh Jessica Kumala Wongso untuk dituangkan ke kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin sehingga menewaskan korbannya, yaitu Mirna pada saat itu. Dan saat ini SR kembali akan dihadirkan ke persidangan untuk digali terkait dengan fakta dan juga dugaan-dugaan dari pihak kepolisian. Pada persidangan lalu, persidangan terakhir, jaksa juga sempat menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya adalah saksi digital forensik, di mana dari saksi ini salah satunya adalah M. Nuh, di mana ia menjelaskan terkait dengan analisisnya terhadap rekaman CCTV dari Cafe Olivier yang mengatakan bahwa dari 56 menit rentang waktu mulai dari kopi yang dipesan oleh Jessica datang ke meja hingga diminum oleh Wayan Mirna Salihin, ada 4 menit waktu krusial di mana Jessica melakukan gerak-gerik yang cukup mencurigakan menurut analisis dari saksi ahli. Di antaranya adalah beberapa kali Jessica menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kemudian ia juga sempat beberapa kali berpindah posisi dan memindahkan tasnya, dan ini diduga oleh saksi ahli pada saat 4 menit waktu krusial itulah Jessica menuangkan sianida ke kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Dan analisis dari saksi ahli pada sidang sebelumnya ini sempat diprotes oleh pengacara dari Jessica, yaitu Otto Hasibuan, yang mengatakan bahwa hasil analisis itu tidak terlihat jelas pada CCTV yang dihadirkan pada saat persidangan berlangsung. Carlos. Iya, Julita, lalu apakah ada pernyataan terbaru yang selalu ditunggu oleh publik, ada pernyataan ayah Wayan Mirna Salihin ataupun juga dari pengacara dari Jessica Wongso? Ya, pada hari ini pernyataan datang dari pengacara yang selalu mendampingi Jessica Kumala Wongso, dan tadi ia masih keberatan dan juga memprotes terkait dengan rekaman CCTV yang selama ini ditayangkan pada saat persidangan oleh jaksa penuntut umum. Ia memang tidak mengatakan bahwa rekaman ini direkayasa begitu, namun ia keberatan terkait dengan proses perbanyaknya video ini, di mana ia menyatakan seharusnya video yang diperbanyak itu harus dibuatkan berita acaranya dulu sehingga ini dapat legal, sehingga ia mencurigai bahwa ia mempertanyakan video yang selama ini ditayangkan itu bukan video aslinya, sehingga apa yang dianalisis oleh saksi ahli selama ini belum tentu benar, dan ia mempertanyakan keaslian daripada video yang selama ini ditayangkan di persidangan. Dan berikut pernyataan dari pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan.
DPR memberikan kesempatan yang sama dengan jaksa. Kalau dia punya bukti apapun, serahkan kepada kami supaya kami juga bisa memverifikasi, bisa meneliti. Kalau dia aja yang pegang bukti itu, kami tidak bisa verifikasi, bagaimana kita bisa tegakkan keadilan? Kan katanya peradilan yang fair, kedua belah pihak sama-sama, equal before the law. Jadi kalau dia punya bukti, saya punya bukti, ya susah saya. Kalau buat rekaman CCTV-nya bagaimana? Rekaman CCTV yang kemarin? Ya justru itu, kan saya nggak berani bilang apa-apa ya, tapi yang pasti karena itu diperoleh tidak sah, tidak ada berita acara transfer dari hard disk DVD-nya itu kepada flash disk, maka itu saya anggap illegal, tidak sah. Jadi suatu bukti yang diperoleh secara illegal, maka hasilnya pun illegal. Nah kemarin kan ditanya, apakah ada berita acara pemindahan? Tidak ada. Disita dari mana? Ternyata disitanya flash disk itu dari Oliver. Jadi mestinya adalah polisi mengambil langsung dari VDR-nya. Nah kalau dari Oliver yang sudah ambil, ya kan? Kalau dia yang ambil, kita nggak tahu pertama apakah benar dari situ. Oke, kita anggap itu benar. Apakah yang diambil itu sepenuhnya seperti itu? Karena di dalam rekaman itu tidak ada rekaman tentang Rangga. Mestinya kan harus fair. Kita lihat dong, Rangga datang masuk di situ, Agus datang masuk kantor. Terus kemana dia sehari-harinya itu? Hilang. Jadi kita sekarang hanya fokus pada Jessica. Kenapa nggak ditampilkan apa yang dilakukan Rangga satu hari itu, apa yang dilakukan oleh Agus satu hari itu? Kenapa hilang semua ini? Ya, itu dia pemirsa pernyataan dari Otto Hasibuan yang masih mempermasalahkan terkait dengan rekaman CCTV yang dihadirkan oleh jaksa pada persidangan lalu, dan tentunya kita masih akan menantikan bagaimana kesaksian dari saksi ahli yang kembali dihadirkan oleh jaksa ini. Jaksa pada hari ini yaitu adalah saksi ahli psikolog dan juga pembantu dari Jessica Kumala Wongso. Kembali ke studio, Carlos. Kita akan tunggu informasi selanjutnya dari perkembangan sidang Jessica Kumala Wongso. Julita, terima kasih atas laporannya. Selain menjelaskan gerakan Jessica yang menggeser kopi dan paper bag yang ada di atas meja, ahli digital forensik juga menjelaskan gerakan tangan Jessica saat Mirna kejang. Saat tidak memegang tasnya, Jessica tampak menggaruk-garuk tangannya. Pada persidangan sebelumnya, saksi ahli toksikologi forensik Bareskrim Polri, Kombes Pol Nur Samran Subandi, menyebut efek sianida bila terkena kulit adalah panas dan gatal-gatal. Ketika memegang tas, memang terlihat lagi, kita zoom in, kita perbesar, ya, jalanin, ya. Ada kegiatan ketika sambil memegang tas. Namun itu ada tas, dan ketika tas diletakkan, ternyata kegiatan itu tidak berhenti, tetap berlanjut. Coba terus jalannya, terus di zoom out. Keluar, ya, kecilin ya, jalanin, terus jalanin. Ya, itu ketika sudah tidak memegang tas, ternyata kedua telapak tangan tetap masih menyatu dengan kegiatan-kegiatannya. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu tadi ya. Ada beberapa gerakan-gerakan seperti menggaruk. Ya, yang jelas terlihat setelah tas diletakkan. Ahli forensik Rumah Sakit Polri juga bersaksi di persidangan dugaan pembunuhan Mirna Salihin. Berdasarkan analisis forensik, Mirna Salihin tewas karena racun sianida di kopi yang diminumnya. Ada lagi? Ada lagi? Apakah sudah bisa digali kepada persidangan yang lalu kan kami mohon kepada ahli menanyakan ada pukul bisa dilihat jelas perbedaannya. Saya keberatan, namun saya akan jelaskan pada saat saya diperiksa. Terima kasih.
Ahli forensik Rumah Sakit Polri Slamet Purnomo mengatakan dilihat dari rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan, tingkah laku dari Mirna Salihin yang mengkibas-kibaskan mulut setelah meminum kopi adalah gejala keracunan sianida. Racun sianida diketahui setelah analisis forensik adanya kandungan racun sianida di sisa kopi yang diminum Mirna. Berdasarkan rekaman CCTV, Jessica terlihat mengambil sesuatu dari dalam tas, kemudian menggeser kopi ke tempat Hani atau Mirna duduk. Selain itu, Jessica terlihat sering menggaruk tangan dan celananya. Ahli berpendapat bahwa seringnya Jessica menggaruk sebagai akibat dari penggunaan racun sianida. Pasalnya sianida berdampak membuat kulit gatal. Ada lagi? Ada lagi? Apakah sudah ke ahli kementerian pertanian yang lalu? Dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Hingga hari ke-9 penyelenggaraan Olimpiade Rio 2016, Indonesia belum mampu menambah perolehan medali. Hasil itu membuat tim Merah Putih semakin terperosok ke posisi 46. Sementara puncak klasemen masih dikuasai Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan berikut perolehan medali sementara hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu kemarin. Status WNI Menteri SDM disoal. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Profesor Hikmahanto Juwana, dan sebelum ke Prof ini ada satu penelpon kita angkat dulu. Dari Jakarta, Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Pak Anton dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru Pak ya? Halo. Halo Pak Anton. Pak, saya kira kabar utama masyarakat Barat. Halo. Halo, silakan Pak Anton. Halo. Silakan. Di mana Pak Archandra berasal, kesetiaannya kepada negara Indonesia tidak lagi. Lebih 50% tokoh-tokoh kebangsaan berasal dari Sumatera Barat. Nah, anak bangsa yang pintar didaulat lagi kesetiaannya. Berbagai kalangan yang tidak. Saya kira ini suatu orang Pak Anton, maaf putus-putus. Permasalahkan. Pak Anton, intinya saya kira orang Sumatera Barat. Pak Anton, maaf agak terputus-putus. Intinya boleh saya simpulkan mestinya ini tidak dipersoalkan begitu ya Pak Anton ya? Halo Pak Anton. Pak Anton, maaf terputus-putus Pak Anton. Ya. Kami mohon maaf, suaranya agak terputus-putus, nanti mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Tapi kalau boleh saya tangkap, intinya sebetulnya, ya ini agak primordial tadi kayaknya. Tapi intinya, ya itu tadi Prof sebetulnya. Kalau seandainya, ini kalau kita bicara soal pejabat negara, menteri itu kan sebuah posisi yang sangat strategis, orang yang betul-betul dianggap dan dipercaya oleh presiden untuk membantu gitu. Yeah. Ini orang khusus sebetulnya kalau menurut pandangan saya. Apakah memang tidak ada pengecualian? Artinya kan ini orang yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membantu presiden. Apakah tidak ada pengecualian kalau seandainya itu terjadi? Ya, masalahnya undang-undangnya tidak memberikan pengecualian, tidak memberikan ruang untuk pengecualian itu. Yang kedua, ya mohon maaf, ini bukan masalah
orang berasal dari mana di Indonesia, begitu ya. Tetapi kan ini diberlakukan untuk Republik Indonesia, untuk Republik Indonesia. Seperti tadi saya katakan, Republik Indonesia ini sesuatu yang abstrak. Ya, Republik Indonesia ini tidak akan bergerak, tidak akan membuat perjanjian dengan negara lain, tidak akan memutus sesuatu, begitu ya. Kalau tidak dipersonifikasi, ya, tidak diwujudkan dalam bentuk orang yang menjabat. Nah, siapa orang yang menjabat itu? Presiden. Lalu kalau presiden sendirian saja kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu ada pembantu-pembantu presiden yang kita sebut sebagai menteri. Nah, menteri itu diatur di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, sekarang menjadi permasalahan. Kalau misalnya orang membantu presiden karena sangat dibutuhkan, boleh tidak? Boleh. Tapi mungkin bukan sebagai menteri, ya, sebagai penasehat presiden. Kadangkala presiden punya Berdasarkan rekaman CCTV, Jessica terlihat mengambil sesuatu dari dalam tas, kemudian menggeser kopi ke tempat Hani atau Mirna duduk. Selain itu, Jessica terlihat sering menggaruk tangan dan celananya. Ahli berpendapat bahwa seringnya Jessica menggaruk sebagai akibat dari penggunaan racun sianida. Pasalnya sianida berdampak membuat kulit gatal. Ada lagi? Ada lagi? Apakah sudah bisa dialih kepada persidangan yang lalu? Dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Hingga hari ke-9 penyelenggaraan Olimpiade Rio 2016, Indonesia belum mampu menambah perolehan medali. Hasil itu membuat tim Merah Putih semakin terperosok ke posisi 46. Sementara puncak klasemen masih dikuasai Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan berikut perolehan medali sementara hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu kemarin. Status WNI Menteri SDM disoal. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Profesor Hikmahanto Juwana, dan sebelum ke Prof ini ada satu penelpon kita angkat dulu. Dari Jakarta, Pak Anton. Selamat pagi, Pak Anton. Terhadap rekaman CCTV dari Cafe Olivier yang mengatakan bahwa dari 56 menit rentang waktu mulai dari kopi yang dipesan oleh Jessica datang ke meja hingga diminum oleh Wayan Mirna Salihin, ada 4 menit waktu krusial di mana Jessica melakukan gerak-gerik yang cukup mencurigakan menurut analisis dari saksi ahli. Di antaranya adalah beberapa kali Jessica menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kemudian ia juga sempat beberapa kali berpindah posisi dan memindahkan tasnya, dan ini diduga oleh saksi ahli pada saat 4 menit waktu krusial itulah Jessica menuangkan sianida ke kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Dan analisis dari saksi ahli pada sidang sebelumnya ini sempat diprotes oleh pengacara dari Jessica, yaitu Otto Hasibuan, yang mengatakan bahwa hasil analisis itu tidak terlihat jelas pada CCTV yang dihadirkan pada saat persidangan berlangsung. Carlos. Iya, Julita, lalu apakah ada pernyataan terbaru yang selalu ditunggu oleh publik, ada pernyataan ayah Wayan Mirna Salihin ataupun juga dari pengacara dari Jessica Wongso?
Ya, pada hari ini pernyataan datang dari pengacara yang selalu mendampingi Jessica Kumala Wongso, dan tadi ia masih keberatan dan juga memprotes terkait dengan rekaman CCTV yang selama ini ditayangkan pada saat persidangan oleh jaksa penuntut umum. Ia memang tidak mengatakan bahwa rekaman ini direkayasa begitu, namun ia keberatan terkait dengan proses perbanyaknya video ini, di mana ia menyatakan seharusnya video yang diperbanyak itu harus dibuatkan berita acaranya dulu sehingga ini dapat legal, sehingga ia mencurigai bahwa ia mempertanyakan video yang selama ini ditayangkan itu bukan video aslinya, sehingga apa yang dianalisis oleh saksi ahli selama ini belum tentu benar, dan ia mempertanyakan keaslian daripada video yang selama ini ditayangkan di persidangan. Dan berikut pernyataan dari pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Dan memberikan kesempatan yang sama dengan jaksa. Kalau dia punya bukti apapun, serahkan kepada kami supaya kami juga bisa memverifikasi, bisa meneliti. Kalau dia aja memang terlihat lagi, kita zoom in, kita perbesar, ya, jalanin, ya. Ada kegiatan, ketika sambil memegang tas. Namun itu ada tas. Dan ketika tas diletakkan, ternyata kegiatan itu tidak berhenti, tetap berlanjut. Coba terus jalani, terus di zoom out, keluar, ya, kecilin, ya, jalanin, terus jalanin. Ya, itu ketika sudah tidak memegang tas, ternyata kedua telapak tangan tetap masih menyatu dengan kegiatan-kegiatannya. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu tadi ya. Ada beberapa gerakan-gerakan seperti menggaruk. Ya, yang jelas terlihat setelah tas diletakkan. Ahli forensik Rumah Sakit Polri juga bersaksi di persidangan dugaan pembunuhan Mirna Salihin. Berdasarkan analisis forensik, Mirna Salihin tewas karena racun sianida di kopi yang diminumnya. Ada lagi? Ada lagi? Apakah sudah bisa ahli kepada persidangan yang lalu kan kami mohon kepada ahli menanyakan ada pukul bisa dilihat jelas perbedaannya. Saya keberatan, namun saya akan jelaskan pada saat saya diperiksa. Terima kasih. Ahli forensik Rumah Sakit Polri Slamet Purnomo mengatakan dilihat dari rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan, tingkah laku dari Mirna Salihin yang mengkibas-kibaskan mulut setelah meminum kopi adalah gejala keracunan sianida. Racun sianida diketahui setelah analisis forensik adanya kandungan racun sianida di sisa kopi yang diminum Mirna. Pegang bukti itu, kami tidak bisa verifikasi bagaimana kita bisa tegakkan keadilan. Kan katanya peradilan yang fair, kedua belah pihak sama-sama, equal before the law. Jadi kalau dia punya bukti, saya punya bukti, ya susah saya. Kalau buat rekaman CCTV-nya bagaimana? Rekaman CCTV yang kemarin? Ya justru itu, kan saya nggak berani bilang apa-apa, ya. Tapi yang pasti karena itu diperoleh tidak sah, tidak ada berita acara transfer dari hard disk DVD-nya itu kepada flash disk, maka itu saya anggap illegal, tidak sah. Jadi suatu bukti yang diperoleh secara illegal, maka hasilnya pun illegal. Nah kemarin kan ditanya, apakah ada berita acara pemindahan? Tidak ada. Disita dari mana? Ternyata disitanya flash disk itu dari Oliver. Jadi semestinya adalah polisi mengambil langsung dari VDR-nya. Nah kalau dari Oliver yang sudah ambil.
Ya kan, kalau dia yang ambil kita nggak tahu pertama apakah benar dari situ. Oke, kita anggap itu benar. Apakah yang diambil itu sepenuhnya seperti itu? Karena di dalam rekaman itu tidak ada rekaman tentang Rangga. Mestinya kan harus fair. Kita lihat dong, Rangga datang masuk di situ, Agus datang masuk kantor. Terus kemana dia sehari-harinya itu? Hilang. Jadi kita sekarang hanya fokus pada Jessica. Kenapa nggak ditampilkan apa yang dilakukan Rangga satu hari itu, apa yang dilakukan oleh Agus satu hari itu? Kenapa hilang semua ini? Ya, itu dia pemirsa pernyataan dari Otto Hasibuan yang masih mempermasalahkan terkait dengan rekaman CCTV yang dihadirkan oleh jaksa pada persidangan lalu, dan tentunya kita masih akan menantikan bagaimana kesaksian dari saksi ahli yang kembali dihadirkan oleh jaksa ini. Jaksa pada hari ini yaitu adalah saksi ahli psikolog dan juga pembantu dari Jessica Kumala Wongso. Kembali ke studio, Carlos. Kita akan tunggu informasi selanjutnya dari perkembangan sidang Jessica Kumala Wongso. Julita, terima kasih atas laporannya. Selain menjelaskan gerakan Jessica yang menggeser kopi dan paperback yang ada di atas meja, ahli digital forensik juga menjelaskan gerakan tangan Jessica saat Mirna kejang. Saat tidak memegang tasnya, Jessica tampak menggaruk-garuk tangannya. Pada persidangan sebelumnya, saksi ahli toksikologi forensik Bareskrim Polri, Kombes Pol Nur Samran Subandi, menyebut efek sianida bila terkena kulit adalah panas dan gatal-gatal. Ketika memegang tas. Kembali di News on the Spot, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sidang hari ini menghadirkan saksi, dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Julita Telombanua dan Tommy Pribadi serta Andini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Julita, selamat siang. Saksi siapa lagi yang akan dihadirkan dan apa lagi akan didalami oleh Majelis Hakim dan JPU serta pengacara Jessica dalam persidangan hari ini? Ya, Carlos, persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah berlangsung sekitar 30 menit yang lalu. Ada dua saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada hari ini. Yang pertama adalah psikolog Antonia Ratih, dan saat ini pemeriksaan terhadap saksi Antonia Ratih yang merupakan psikolog masih berlangsung di dalam ruang persidangan, di mana dari saksi ahli psikolog ini digali sejumlah pertanyaan terkait dengan pemeriksaan kejiwaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Apakah ada potensi-potensi bahwa Jessica ini telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korbannya Wayan Mirna Salihin. Selain itu juga jaksa menghadirkan saksi lain yang disebut-sebut oleh pihak kepolisian merupakan salah satu saksi kunci, yaitu pembantu rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso, SR, di mana SR ini pernah melihat langsung celana yang digunakan oleh Jessica Kumala Wongso saat terakhir kali bertemu dengan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier pada saat itu, dan bahkan SR ini juga diminta oleh Jessica Kumala Wongso untuk membuang celana yang digunakannya dengan alasan robek dan sudah tidak layak digunakan lagi. Maka SR ini melakukan hal tersebut, dan pada saat itu pihak kepolisian mengatakan barang bukti celana ini sulit digunakan karena di dalamnya diduga terdapat bekas sianida yang sempat digunakan oleh Jessica Kumala Wongso untuk dituangkan ke kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin sehingga menewaskan korbannya, yaitu Mirna pada saat itu. Dan saat ini SR kembali akan dihadirkan ke persidangan untuk digali terkait dengan fakta dan juga dugaan-dugaan dari pihak kepolisian. Pada persidangan lalu, persidangan terakhir, jaksa juga sempat menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya adalah saksi digital forensik, di mana dari saksi ini salah satunya adalah M. Nuh, di mana ia menjelaskan terkait dengan analisisnya